Kelima siswa baru, yang seluruh tubuhnya dipenuhi memar dan memiliki bekas darah di sudut mulut mereka menatap kelompok Xiaoyan dengan ekspresi tertegun. Hanya pada saat inilah mereka menyadari apa yang terjadi dalam pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Orang-orang ini benar-benar merebut energi api dari siswa yang lebih tua. Sudut mulut mereka bergerak-gerak beberapa kali. Kelima siswa baru yang tidak beruntung ini, yang dirampok oleh kelompok pemuda berpakaian biru tadi, melihat bahwa kelompok Xiaoyan benar-benar dengan kasar menjatuhkan 5 siswa yang lebih tua di akademi dalam setelah merebut energi api mereka. Ekspresi mereka sangat cemerlang. Belum lama ini, mereka bertukar pukulan dengan kelompok siswa yang lebih tua ini. Namun, hanya setelah beberapa pertukaran, mereka benar-benar dikalahkan oleh murid-murid tua yang kuat yang memiliki banyak pengalaman pertempuran. Namun, sekarang kelompok siswa yang lebih tua, yang telah sombong dengan kemenangan setelah kemenangan mereka sebelumnya, telah berakhir dalam keadaan yang menyedihkan, mirip dengan mereka sendiri, hanya dalam 2-3 menit bertarung dengan kelompok Xiaoyan. Kesenjangan yang sangat besar ini benar-benar menyebabkan para siswa ini merasa sedikit bosan. Mereka memang layak menjadi peringkat 5 besar orang dari kompetisi kualifikasi. Kekuatan mereka sebenarnya sangat bagus. Saat siswa baru diburu kali ini, mereka secara alami mengenal kelompok 5 orang Xiaoyan. Namun, mereka masih tidak menyangka bahwa ketika kelima orang ini berkumpul, mereka benar-benar mampu mengalahkan murid yang lebih tua di akademi dalam. Grup ini sangat kuat, cek, diharapkan Inner Academy benar-benar unik ini. Itu benar-benar tidak mengkhianati harapan saya. Ujia bermain dengan kartu kristal api di tangannya, dan melirik kelima siswa akademi dalam, yang telah dipukuli sampai pingsan, dan diikat ke batang pohon oleh Xiaoyan. Dia tertawa dengan suara merdu. Sebelumnya, dia telah memperoleh energi api senilai 18 hari dari siswa yang lebih tua yang baru saja dia interogasi. Oleh karena itu, nomor pada kartu kristal api miliknya telah berubah dari 5 menjadi 23. Betapa malangnya, kami sebenarnya tidak dapat mengambil semua energi api di tangan mereka dan harus meninggalkan energi api minimal 7 hari. Ujia sedikit menyesal saat dia melihat kartu kristal di tangannya dan bergumam. Sepertinya menara pelatihan langit api Ki di akademi dalam seharusnya menjadi alasan mengapa siswa akademi dalam dapat melatih ini dengan cepat. Benar-benar mencengangkan. Sun Er tersenyum lembut dan berkata, ini memang di luar dugaan saya. Wu Hao perlahan mengangguk dan melanjutkan, namun, jika kita membandingkan, saya lebih tertarik pada apa yang disebut peringkat kuat. Saya akan menemukan kesempatan untuk menantang mereka setelah kita memasuki akademi dalam. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar semangat juang panas yang tersembunyi dalam kata-kata Wu Hao. Orang ini terlalu tergila-gila berkelahi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ekspresi Baisan yang biasanya sedingin es juga memiliki senyuman langka saat ini. Alasannya adalah sesuatu yang secara alami dipahami semua orang. 20 hari energi api yang telah dia rampas dari tangan orang yang malang itu. Tatapan Xiaoyan menyapu wajah 5 siswa yang lebih tua, yang telah pingsan. Setelah memastikan bahwa mereka tidak bereaksi, dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan peta rute yang sangat kasar dari cincin penyimpanannya. Setelah melihatnya lama, dia akhirnya menunjuk ke tempat tertentu dengan ragu-ragu dan berkata, ukuran hutan ini sangat besar. Posisi kita saat ini seharusnya ada di sekitar sini. Jika kita terus berjalan di sepanjang jalan ini, kita mungkin bisa keluar dari hutan ini dalam waktu 1 hari. Ayo cepat, jangan buang waktu lagi. Baisan buru-buru mendesak ketika dia mendengar ini. Xiaoyan menatapnya, tapi tidak bergerak. Lembaran kristal hitam gelap itu dengan cepat diputar di antara jari-jarinya. Mata hitamnya sedikit berkedip. Sesaat kemudian, dia menggerakkan jarinya dan menjepit kartu kristal itu dengan tepat di antara jarinya. Sambil tersenyum, dia berkata, semuanya, karena kalian semua sudah tahu tentang pentingnya energi api dalam Akademi Batin, apakah kalian semua ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak? Siapa yang tidak menginginkan lebih? Saya sungguh-sungguh ingin dapat memperoleh energi api yang cukup untuk dapat berlatih di menara pelatihan Sky Flame Ki selama 1 tahun penuh. Ujia meringkuk bibirnya dan menjawab. Yang lainnya juga mengangguk sedikit.
Dari mulut beberapa siswa yang lebih tua, mereka juga telah dengan jelas memahami betapa pentingnya dan perlunya energi api bagi mereka yang berada di Akademi Dalam. Kalau begitu, apakah kalian semua bersedia mengambil risiko untuk kemungkinan mendapatkan lebih banyak energi api? Xiao Yan tersenyum saat dia berbicara. Apa maksudmu? Baisan sedikit mengernyit, alisnya berkedut saat dia berkata dengan heran. Jangan bilang kamu menargetkan kelompok siswa yang lebih tua. Karena mereka bisa merebut milik kita, mengapa kita tidak bisa merebut milik mereka? Xiao Yan tersenyum tipis dan melanjutkan, selain itu, jika kita melihatnya dari segi kekuatan, dengan pengecualian dari dua yang disebut kelompok Black White Evil Stopper, salah satu kelompok yang tersisa tidak akan dapat bersaing bersama kami selama kami tidak membiarkan mereka bergabung dan menyerang kami. Inilah kesempatan kita, apa yang kamu katakan? Apakah Anda berani mencobanya? Hu Jia, Mu Hao, dan Baisan terdiam saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Sun Er tertawa lembut dan masih berdiri di sisi Xiao Yan, menggunakan tindakannya untuk mengekspresikan pilihannya. Keheningan berlanjut sejenak. Wu Hao adalah orang pertama yang menganggukkan kepalanya saat dia menjawab dengan suara yang dalam, hanya ada hadiah jika ada resiko. Selama kamu berani melakukannya, aku tidak akan meringkuk sedikit pun. Ah, orang gila, baiklah, baiklah, yang memintaku untuk juga sangat menginginkan energi api. Hu Jia merentangkan tangannya dan berbicara tanpa daya. Baiklah, aku juga tidak keberatan. Melihat bahwa semua orang telah setuju, Baisan melirik kartu kristal di tangannya sekali lagi sebelum mengatupkan giginya dan berkata, aku akan berusaha sekuat tenaga. Baiklah. Karena semua orang telah setuju, maka ini akan menjadi arah kita untuk saat ini. Xiao Yan bertepuk tangan dan tersenyum. Dia segera ragu-ragu sedikit sebelum berkata dengan suara yang dalam, namun, sebelum kita mulai, saya akan mengatakan ini dulu. Haruskah kita tidak terlebih dahulu memutuskan bagaimana kita harus mendistribusikan energi api jika kita berhasil mendapatkannya dari kelompok lain lagi? Saya tidak ingin situasi di mana grup pecah sebagai akibat dari distribusi yang tidak merata. Baisan dan yang lainnya kaget saat mendengar ini. Mereka langsung mengangguk. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, itu mungkin benar-benar mengakibatkan kelompok tersebut pecah. Jika kelompok itu pecah di tempat semacam ini, siapapun di antara mereka tidak mungkin dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berhasil keluar dari hutan. Yang dibutuhkan di hutan ini adalah kerja tim dan bukan keberanian satu orang. Bagikan secara merata. Jika ada contoh di mana ada distribusi yang tidak merata, kami akan memberikan kompensasi kepadanya terlebih dahulu. Apa yang kalian semua katakan? Sun Er merenung sejenak sebelum membuka mulutnya untuk berbicara. Saya tidak keberatan. Hu Jia dan Wu Hao mengangguk. Segera setelah itu, Baisan juga mengangguk setuju. Karena ini masalahnya, maka mari bertindak sesuai dengan pola distribusi ini. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia melihat bahwa masalah mereka yang paling realistis, yang juga paling mudah untuk memecah kelompok telah diselesaikan dengan begitu mudah. Dia membalikkan badannya untuk melirik kelima siswa baru, yang wajahnya dipenuhi memar, tidak jauh dari situ. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan beberapa botol giok. Ini adalah obat penyembuhan. Mereka akan membantu mengurangi luka luar Anda. Para siswa baru bergegas untuk menangkap obat penyembuh yang dilemparkan Xiao Yan. Mereka tercengang. Perasaan hangat mengalir di hati mereka saat mereka mengangguk ke arah Xiao Yan. Mata mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih. Mengirim arang di salju selamanya merupakan tindakan yang akan dengan mudah merebut hati orang. Xiao Yan secara acak melambaikan tangannya dan memanggil ke arah Hu Jia dan tiga lainnya. Segera, 5 sosok manusia berlari ke semak-semak, dan dengan cepat menghilang. Sekarang, yang diburu mulai mencari para pemburu untuk menyerang. Ada 2 pria tua duduk bersila di atas pohon besar di dalam hutan. Tubuh mereka tidak bergerak sedikit pun. Angin sepoi-sepoi bertiup di atas mereka, tetapi pakaian di tubuh mereka seperti baja dan bahkan tidak bergeser, tampak sangat aneh. Pada saat tertentu, kedua lelaki tua yang mata tertutup itu tiba-tiba membuka mata. Mereka saling memandang dan melihat sedikit keterkejutan dan tawa di mata satu sama lain. Hehehe,
Bagus, bagus. Mahasiswa baru tahun ini jauh lebih menarik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu adalah yang pertama membuka mulutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. 5 orang kecil itu seharusnya menjadi peringkat 5 besar kompetisi kualifikasi tahun ini, kan? Kekuatan mereka semua cukup bagus dan potensi mereka luar biasa. Tidak heran mereka bahkan mampu mengalahkan kelompok siswa senior dari Akademi Dalam. Orang tua berjubah biru lainnya mengangguk dan memuji. Anak kecil yang memimpin mereka tampaknya disebut Xiao Yan, kan? Dia cukup berani. Aku suka dia. Pria tua berjubah abu-abu itu membelai janggutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Mendengar percakapan itu, tampaknya mereka telah menyaksikan semua tindakan kelompok Xiao Yan. Hehehe, dia memang cukup bagus. Awalnya, kelompok itu tidak harmonis tetapi anak kecil ini menyatukan mereka. 5 siswa teratas dalam kompetisi kualifikasi tahun-tahun sebelumnya semuanya dipenuhi dengan keangkuhan dan tidak ada dari mereka yang akan tunduk satu sama lain. Akhirnya, mereka dipisahkan dan dikalahkan oleh kelompok siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam. Namun kali ini, grup ini mungkin bisa melebihi ekspektasi orang. Orang tua berjubah biru itu tertawa saat menjawab. Namun, kami juga tidak dapat menyimpulkan hasil sekarang. Black White Evil Stopper tahun ini adalah sekelompok orang yang berlari keluar dari arena pertempuran. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kelompok biasa. Jika kelompok Xiao Yan itu bertemu dengan mereka, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Orang tua berjubah abu-abu itu berkata dengan penuh minat. Ya, semua orang itu telah mengalami ratusan pertempuran. Mereka sangat kaya dalam pengalaman pertempuran dan kerja tim serta kerjasama yang ada di antara mereka berada pada level yang sangat tinggi. Jika kelompok Xiao Yan bertemu mereka, kemungkinan mereka akan mengalami pertempuran yang sulit. Namun, saya sangat suka pertukaran antara yang kuat. Orang tua berjubah biru itu tertawa lembut, yang sebenarnya mengandung beberapa antisipasi di dalamnya. Sepertinya kami tidak akan terlalu bosan dalam waktu dekat. Mari kita tunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Kedua lelaki tua itu saling berhadapan dan tertawa pelan. Segera, mereka sekali lagi perlahan menutup mata mereka. 5 sosok manusia perlahan berjalan di atas tumpukan daun layu di dalam hutan lebat. Saat kaki mereka menginjak daun yang layu, mereka mengeluarkan suara lembut sasa. Kelima orang ini memakai lencana berbentuk menara di dada mereka. Bukankah kita terlalu sial? Sejak kami memasuki hutan, kami belum bertemu satu kelompok siswa baru. Jika ini terus berlanjut, kita bahkan tidak akan bisa mendapatkan kembali modal yang kita gunakan untuk berpartisipasi dalam kompetisi berburu. Seorang pemuda, di antara 5 orang, tiba-tiba tidak bisa menahan kutukan. Jangan membuat terlalu banyak suara. Mari lanjutkan mencari. Ada total 50 siswa baru. Mengapa kamu begitu cemas? Pria itu, yang memimpin kelompok itu, mengerutkan kening saat dia memarahi pemuda itu. Kalian berlima, apakah kamu mencari kami? Ketika pria yang memimpin kelompok itu memarahi, tawa pelan tiba-tiba terdengar tidak jauh di depan mereka. 5 siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam terkejut. Mereka buru-buru mengangkat kepala, dan tercengang menemukan bahwa tidak jauh dari mereka, sebuah kelompok, yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan, tersenyum ketika mereka melihat mereka. Tangkap mereka. Kejutan di wajah pria yang memimpin kelompok itu berangsur-angsur digantikan dengan kegembiraan yang liar. Dia berteriak tergesa-gesa dan kelima pria itu tiba-tiba pergi dan mengepung para pendatang baru. Aturan lama. 1-1. Kami akan secara kolektif mendistribusikan keuntungan setelah kami mendapatkan Crystal Cut. Melihat bahwa kelima orang itu benar-benar mengambil inisiatif untuk maju, senyum di wajah pemuda berjubah hitam itu semakin kaya. Dia menoleh ke 4 orang di belakangnya dan tersenyum saat berbicara. Iya, karena kita sudah aman, maka ayo serang. Untuk energi api, pemuda berjubah hitam itu tersenyum. Segera, 5 aura kuat Douki tiba-tiba meletus dari dalam hutan lebat. Douki tiba-tiba melonjak hebat di dalam hutan lebat. Sesaat kemudian, sesosok manusia meluncur ke tanah sembari melesat ke belakang sebelum akhirnya menghantam dengan keras ke bebatuan menonjol yang ada di tanah. Wajahnya berkedut dan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya.
Rasa sakit hebat yang ditularkan dari punggungnya menyebabkan kekejaman dan kebrutalan melintas di mata pemuda berpakaian kuning ini. Namun, tanpa menunggu dia beraksi, bayangan hitam di depannya tiba-tiba melintas dan berhenti. Sebuah bayangan gelap yang sangat besar membawa suara angin yang terbelah saat itu dengan keras dan dengan marah menghantam kepala musuh di depannya. Jangan, bayangan gelap menerkam di depannya. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya akhirnya menyebabkan kejutan melintas di mata pria berpakaian kuning itu saat dia berteriak tanpa sadar. Saat suara pria berpakaian kuning terdengar, bayangan gelap yang menghantam wajahnya tiba-tiba berhenti. Meskipun bayangan gelap telah berhenti sangat tepat waktu, angin yang terkandung dengan ayunan masih melewati udara, dan dengan kejam menyebabkan wajah pemuda berpakaian kuning itu mengalami pergolakan perubahan beberapa kali, seolah-olah itu adalah air gelombang. Baru kemudian dia pulih. Bayangan gelap itu berangsur-angsur pergi dan penguasa besar dimasukkan ke dalam tanah di depan pria berpakaian kuning itu. Pemuda berjubah hitam itu menatap pria berpakaian kuning dari atas. Suaranya yang samar menyebabkan wajah yang terakhir bergetar lagi. Serahkan kartu kristal api Anda. Kamu adalah siswa baru. Mengapa Anda membutuhkan kartu kristal api kami? Pria berpakaian kuning itu menelan seteguk air liur dan mengamati 4 pertempuran sengit lainnya yang sedang terjadi. Matanya berputar sedikit saat dia membuka mulut untuk bertanya. Tentu, kami menginginkan energi api. Xiao Yan tertawa pelan. Telapak tangannya, yang memegang pedang penguasa Suan berat dengan erat mengencangkan cengkeramannya sedikit lebih jauh. Dia tersenyum dan berkata, serahkan kartu kristal api Anda dalam 10 detik, atau saya akan mengalahkan Anda terlebih dahulu, sampai Anda setengah mati, dan mengambilnya sendiri. Opsi mana yang Anda pilih? Rasa dingin menyerbu hati pria berpakaian kuning itu saat dia menatap wajah Xiao Yan yang tersenyum, halus dan tampan. Orang ini benar-benar menakutkan. Saat dia merasakan nada sedingin es dalam suara Xiao Yan, pemuda berpakaian kuning itu merasakan keengganan di dalam hatinya, tapi dia tidak berani menunda-nunda. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan saat dia mengeluarkan kartu kristal pucat berwarna biru dari cincin penyimpanannya, dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat menerima kartu itu. Matanya melirik nomor di atasnya, 32, dan mengangguk pelan di dalam hatinya. Tidak buruk, panen yang sangat berbuah. Sungguh tak terduga bahwa orang ini sebenarnya lebih kaya daripada orang yang mereka rampok sebelumnya. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergerak saat dia memegang kartu di tangannya. Kaki kanannya menendang pelipis pria berpakaian kuning itu dengan kekuatan yang tidak keras ataupun lembut, secara kebetulan mengendalikan kekuatan sedemikian rupa, sehingga dia hanya menendang orang itu sampai dia pingsan, dan tidak sampai kehilangan nyawanya. Tidak lama setelah Xiao Yan menghabisi pria berpakaian kuning itu, 4 pertempuran lainnya juga mendekati akhir mereka. Sesaat kemudian, ketika 4 sosok manusia terpental berat dari tanah dan bertabrakan bersama, pertempuran akhirnya berakhir. 5 kartu kristal api. Jika kita mengurangi 7 hari energi api minimum terjamin, kita telah mendapatkan total energi api senilai 125 hari, yang dapat didistribusikan. Setiap orang secara kebetulan dapat dialokasikan 25 hari dari Fire Energy. Tidak ada perselisihan kan? Xiao Yan menerima kartu kristal api dari tangan mereka berempat dan menghitung. Setelah itu, dia melambaikan 5 kartu dan tersenyum saat dia mengajukan pertanyaan kepada mereka. Iya, mereka berempat mengangguk, karena mereka telah menyetujui metode distribusi ini. Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk tidak setuju. Melihat mereka berempat mengangguk, Xiao Yan tersenyum dan melemparkan kartu ke arah mereka berempat sambil berbicara sambil tersenyum, semuanya, ambillah sendiri. Jika tidak cukup, ambil dari kartu kristal lain. Kelima orang itu memegang kartu di masing-masing tangan mereka dan menggunakan kekuatan untuk menggosokkannya satu sama lain. Cahaya segera muncul, angka asli berwarna merah pada kartu kristal hitam gelap meningkat sedikit sekali lagi. Setelah merebut energi api, Xiao Yan melemparkan kartu kristal biru pucat itu kembali ke peti beberapa siswa akademi dalam. Dia tersenyum pada mereka, yang diikat ke batang pohon, tidak bisa bergerak, dan berkata, "Senior, terima kasih atas hadiah Anda."
Kami akan membalas Anda jika kami memiliki waktu untuk melakukannya di masa mendatang. Untuk saat ini, pertama-tama kami akan mengucapkan selamat tinggal. Cepat pergi. Saya merasa ada kelompok lain yang menuju ke arah kita. Xiaoyan berbalik, dan mengucapkan satu kalimat kepada Hujia dan 3 lainnya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan dengan cepat melarikan diri ke hutan lebat. Di belakangnya, 4 orang, yang wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, diikuti segera setelahnya. Sekarang, mereka tiba-tiba menyadari bahwa memilih Xiaoyan sebagai pemimpin adalah keputusan yang cukup bijak. Hanya dalam beberapa jam, mereka telah berhasil memperoleh energi api dari 2 kelompok siswa yang lebih tua di Akademi Dalam. Panen yang melimpah ini benar-benar membuat mereka sangat bersemangat. Sekitar 5 hingga 6 menit setelah kelompok Xiaoyan menghilang, cabang-cabang pohon di bagian hutan ini tiba-tiba bergetar sedikit. Segera, 5 bayangan muncul. Setelah mereka muncul dan melihat kelima siswa senior Akademi Dalam yang telah diikat ke pohon, bahkan dengan mulut tertutup, wajah mereka langsung tertegun. Mereka bertukar pandang satu sama lain. Salah satunya dengan hati-hati memotong talinya. Seketika, 5 orang yang tidak beruntung itu jatuh lemas dan terengah-engah. Kami sebenarnya dirampok oleh siswa baru. Setelah mengatur napas, pria berpakaian kuning itu segera melompat dan memaki dengan wajah hijau. Sekelompok siswa yang lebih tua, yang baru saja tiba setelah mendengar bentrokan perkelahian, terkejut ketika mereka mendengar kutukan pria berpakaian kuning ini. Wajah mereka langsung dipenuhi dengan ekspresi aneh saat mereka melihat kelompok pria berpakaian kuning itu. Apa yang kamu lihat? Jika Anda bertemu dengan kelompok itu, Anda pasti tidak akan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Mengapa kelompok siswa baru ini memiliki orang-orang abnormal seperti itu? Ekspresi aneh dari pihak lain menyebabkan pria berpakaian kuning itu marah. Dia tidak peduli apakah kelompok inilah yang memancing mereka keluar dari perairan dalam atau lainnya. Dia hanya membuka mulutnya dan memarahi. Bagaimanapun, mereka mungkin dapat merampok siswa baru di hutan ini, tetapi mereka juga diizinkan untuk menyerang siswa yang lebih tua. Yakinlah bahwa kami tidak akan sia-sia seperti beberapa orang yang benar-benar energi api mereka dicuri oleh siswa baru. Ini adalah kejadian aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 10 tahun terakhir di Akademi Batin. Di masa depan, Anda kemungkinan besar akan dianggap terkenal di dalam Akademi Dalam. Seseorang yang memimpin kelompok itu juga menjadi sedikit marah karena kata-kata pria berpakaian kuning itu dan terlalu malas untuk terus berhenti di sini. Dia melambaikan tangannya dan memimpin teman-temannya dengan cepat pindah ke hutan lebat. Mereka segera menghilang. Saat kalian semua bertemu mereka, kalian akan tahu definisi depresi. Apa gunanya memiliki mulut yang keras sekarang? Pria berpakaian kuning itu melambaikan tinjunya dengan marah ke kelompok yang baru saja pergi. Dia mengeluarkan kartu kristal api berwarna biru pucat dari dadanya dan melihat angka yang menusuk mata di atasnya, 7. Ekspresinya suram, seperti badai yang akan mendekat. Dia tampak sangat menakutkan. Hampir 3 jam setelah Xiaoyan merampok kelompok pria berpakaian kuning itu, mereka akhirnya bertemu dengan kelompok soliter lain dari siswa Akademi Batin yang lebih tua saat langit secara bertahap menjadi gelap. Namun kali ini, rencana mereka benar-benar gagal. Ini karena kelompok siswa yang lebih tua ini memiliki tingkat kerjasama dan kerja tim yang jauh melampaui harapan kelompok Xiaoyan. Ketika mereka bertemu 2 kelompok dari Akademi Dalam sebelumnya, tim 5 orang Xiaoyan mengandalkan kekuatan individu mereka yang luar biasa untuk menyebarkan lawan dan akhirnya mengalahkan mereka masing-masing secara individual. Namun kali ini, mereka bertemu dengan lempengan logam yang keras. Meskipun kelompok ini awalnya merasa panik ketika mereka disergap oleh kelompok 5 orang Xiaoyan, itu hanya untuk waktu yang sangat singkat sebelum mereka dengan cepat memulihkan ketenangan mereka. Mereka berlima membelakangi satu sama lain, seperti drum metal. Tidak peduli bagaimana kelompok 5 orang Xiaoyan menggoda mereka, mereka hanya mengandalkan kerjasama dan kerja tim yang sangat baik, menggabungkan kekuatan mereka untuk menyelesaikan serangan. Setelah situasi yang tampaknya buntu ini berlangsung selama sekitar setengah jam, Xiaoyan akhirnya membuat keputusan yang menentukan, melambaikan tangannya dan memimpin timnya mundur. Kali ini, mereka kembali dari perburuan tanpa imbalan.
Setelah menyadari kekurangan mereka, kelompok 5 orang Xiaoyan juga mulai merasakan dan berlatih bersama. Setelah 1 malam pelatihan tanpa tidur, tingkat kerjasama di antara mereka mungkin tidak dikatakan meningkat pesat, tetapi dibandingkan dengan kemarin itu adalah peningkatan yang sangat besar. Ini karena setidaknya, mereka baru-baru ini mulai tahu bagaimana cara bergandengan tangan dan tidak hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk berselisih dengan salah satu dari 5 lawan pada saat yang sama seperti yang mereka rencanakan sebelumnya. Harus dikatakan bahwa 1 malam latihan kerjasama di antara kelompok 5 orang Xiaoyan ini memang sangat menguntungkan mereka. Ini karena keesokan paginya, kelompok Xiaoyan secara kebetulan dan beruntung bertemu dengan kelompok yang memaksa mereka mundur kemarin. Saat kedua pihak bertemu, mereka awalnya terkejut. Segera setelah ini, bagaimanapun, pertempuran yang berapi-api sekali lagi meletus. Kali ini, kelompok Xiaoyan akhirnya, tidak seperti kemarin, tidak merasa tangan dan kaki mereka terikat. Meskipun mereka masih mengalami kesulitan untuk menembus kerjasama seperti drum metal, setidaknya, ada kecenderungan samar dari mereka untuk bisa membalas. Kelompok dari Akademi Dalam juga menemukan peningkatan kelompok Xiaoyan. Selain itu, mereka juga terkejut saat mengetahui bahwa keterikatan antara kedua belah pihak menjadi lebih intens. Kerjasama dalam kelompok Xiaoyan juga diasah selama pertempuran dan secara bertahap menjadi lebih terampil. Jika terus seperti ini, kemungkinan mereka akan benar-benar dihabisi jika mereka menunggu sampai kerjasama lawan mereka menjadi lebih terampil. Namun, tidak lama setelah kelompok Xiaoyan mulai mendapat keuntungan, ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah. Dia bisa merasakan bahwa sepertinya ada 2 kelompok di sekitar mereka, yang terbang ke arah mereka dan bergegas ke medan pertempuran mereka ini. Jelas mereka tertarik oleh gelombang Douqi yang disebabkan oleh pertarungan di sini. Segera, dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dengan lambaian tangannya dia berkata dengan tegas, "Ayo pergi dari sini." Mendengar teriakan Xiaoyan, Baisan dan yang lainnya, yang telah bertarung sampai mereka memiliki perasaan, langsung tertegun. Meskipun mereka merasa keengganan untuk meninggalkan situasi yang baik ini, karena peringatan Xiaoyan yang sangat akurat selama 2 hari ini, mereka hanya bisa dengan paksa berhenti dan mengikuti Xiaoyan untuk segera melarikan diri ke dalam hutan lebat. Akhirnya, mereka menghilang dari garis pandang kelompok Akademi Dalam yang anggotanya berkeringat setelah bertarung melawan kelompok Xiaoyan selama beberapa waktu. Bajingan, peningkatan rekan-rekan ini terlalu banyak. Saat kita bertemu lagi, kerja sama kita sepertinya tidak akan menjadi penghalang bagi mereka. Seorang pria muda, yang tampak seperti pemimpin kelompok ini, menatap tempat kelompok Xiaoyan menghilang. Dia tidak bisa menahan kutukan lembut dengan wajah suram. Setelah pertarungan kali ini berakhir dengan seri, kelompok siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam ini tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mereka menemukan bahwa kelompok siswa baru ini, 3 pria dan 2 wanita, tampaknya secara ekspresif berhubungan dengan mereka. Selama tidak ada kelompok lain di dekatnya, kelompok siswa baru ini, yang bersembunyi di sudut yang gelap dan sunyi, akan menyerang mereka dari berbagai arah, melelahkan mereka sampai mereka benar-benar kelelahan. Dalam waktu yang singkat, kelompok siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam ini telah diserang oleh kelompok Xiaoyan tidak kurang dari 5 kali. Selain itu, selama 5 kejadian ini, mereka menyadari bahwa kerja sama dan kerja tim dalam kelompok Xiaoyan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Hanya pada saat inilah mereka menemukan bahwa orang-orang ini benar-benar menggunakan mereka sebagai batu loncatan. Namun, pada saat mereka menyadari hal ini, itu sudah agak terlambat. Oleh karena itu, saat ini mereka telah menemukan bahwa mereka sekali lagi dikelilingi oleh kelompok 5 orang Xiaoyan, yang telah berlama-lama dan mengganggu mereka. Kali ini, kerjasama yang ditunjukkan kelompok 5 orang Xiaoyan akhirnya menyebabkan mereka berakhir dengan putus asa. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kelompok itu, yang menyebabkan 5 orang tim Xiaoyan kehilangan waktu pada pertemuan pertama mereka, diserang oleh kelompok ini sampai mereka hancur berkeping-keping. Sebagai pecundang, energi api di tangan mereka secara alami berfungsi sebagai rampasan perang dan direbut oleh kelompok Xiaoyan. Setelah pertempuran ini,
berita bahwa ada sekelompok siswa baru yang sedang berburu energi api di tangan siswa yang lebih tua dari akademi akhirnya dan secara bertahap mulai menyebar di dalam hutan. Oleh karena itu, beberapa kelompok siswa senior dari akademi dalam mulai panik. Seluruh hutan untuk kompetisi berburu juga mulai menjadi kacau. Pertunjukan yang bagus tampaknya telah dimulai secara resmi. Hei, kudengar ada sekelompok siswa baru di hutan yang memburu siswa yang lebih tua sebagai gantinya. Ah, itu tidak benar. Kelompok mana yang cukup kuat untuk melakukannya? Mereka benar-benar mampu mengalahkan orang-orang itu. Hahaha, siapa lagi? Tentu saja itu adalah kelompok siswa terkuat yang masuk. Kelompok Xiaoyan. Mereka punya nyali. Selama 2 hari ini, kami, para siswa baru, diintimidasi oleh para bajingan itu dengan berbagai cara. Sekarang giliran mereka untuk merasakan bagaimana rasanya dirampok dan dipukuli. Baik sekali, itu benar-benar meredakan amarah saya. Hahaha, ayo cepat. Jika kita beruntung, kita bahkan mungkin bisa bertemu dengan kelompok Xiaoyan di hutan. Selama kita mengikuti di belakang mereka, kita tidak perlu mengkhawatirkan murid-murid yang lebih tua dari akademi dalam. Berbagai macam rumor mulai menyebar ke seluruh hutan. Pada saat ini, masalah kelompok Xiaoyan yang memburu siswa yang lebih tua hampir menyebar ke seluruh hutan. Terlepas dari apakah itu siswa yang lebih tua atau kelompok siswa baru, mereka semua tercengang oleh berita mengejutkan ini. Tidak lama setelah rumor ini mulai menyebar, tepat ketika orang-orang ini mempertahankan sikap ragu-ragu, 4 kelompok siswa tua berwajah suram dari akademi dalam dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan saat mereka langsung menuju ke tepi hutan tanpa mendengar atau repot-repot melihat sekeliling mereka. Meski sesekali bertemu dengan beberapa kelompok mahasiswa baru di sepanjang jalan, mereka tidak menyerang. Mereka begitu saja meninggalkan hutan dengan wajah gelap dan serius. Siswa baru mungkin memiliki beberapa keraguan sehubungan dengan tindakan mereka, tetapi kelompok siswa yang lebih tua memahaminya dengan sangat jelas. Menurut aturan, jika kelompok siswa yang lebih tua di hutan kehilangan energi api mereka sampai mereka memiliki kurang dari 10 energi api, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk terus tinggal di dalam hutan untuk berpartisipasi dalam kompetisi berburu. Selain itu, mereka harus segera meninggalkan daerah itu. Jelas keempat kelompok ini meninggalkan tempat ini, yang menyebabkan mereka sangat malu, dengan cara yang sangat tidak mau karena jumlah energi api mereka turun di bawah 10. Banyak tatapan di dalam hutan mengirim keempat kelompok itu. Segera, tempat itu menjadi lebih sepi. Hanya beberapa saat kemudian keraguan masih hadir di beberapa tatapan akhirnya dan benar-benar menghilang. Menggantinya adalah keseriusan dan kemarahan yang samar. Terjadinya mahasiswa baru merampok mahasiswa yang lebih tua, justru pada dasarnya tidak pernah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Sebagai kelompok siswa yang lebih tua dalam akademi dalam, kejadian mendadak saat ini yang terjadi di dalam hutan ini seperti tamparan yang dengan kejam dilemparkan ke wajah oleh siswa kelas yang lebih muda. Apalagi, tamparan ini nyaring dan nyaring. Murid baru yang bersikap angkuh, mereka akan membayar harganya karena kesombongan mereka sendiri. Tatapan semua siswa yang lebih tua, mundur dari tepi hutan saat mereka berbicara dengan kejam. Segera, satu demi satu sosok manusia tiba-tiba muncul dari dalam hutan. Beberapa kelompok, yang sangat memikirkan diri mereka sendiri, mulai tidak tahan lagi karena mereka berinisiatif untuk mulai mencari kelompok Xiaoyan. Setiap tahun, mahasiswa baru ditekan oleh mahasiswa yang lebih tua. Ini pada dasarnya adalah tradisi pada saat ini. Oleh karena itu, mereka sangat tidak ingin ada siswa baru yang memutuskan siklus yang pernah mereka jalani ini. Oleh karena itu, mereka saat ini harus benar-benar membasmi keangkuhan kelompok siswa baru itu. Karena ini, beberapa kelompok siswa yang lebih tua mulai mengobrak-abrik seluruh hutan. Namun, setelah mencari sepanjang hari, mereka tidak menemukan jejak sedikit pun dari kelompok Xiaoyan. Sama seperti mereka mengira bahwa kelompok 5, laki-laki Xiaoyan telah mulai melarikan diri jauh karena ketakutan. Kelompok siswa baru yang sombong ini sekali lagi muncul bertentangan dengan harapan semua orang. Di tempat terbuka kosong di dalam hutan, layu, daun kuning tersebar di seluruh tanah, membentuk lapisan tebal yang tampak seperti karpet berwarna kuning. Saat ini,
Terdapat 5 mahasiswa baru yang wajahnya tertutup debu dan kotoran di tanah terbuka ini. Mereka membelakangi satu sama lain saat mereka membentuk lingkaran kecil. Tatapan mereka dipenuhi dengan amarah, saat mereka memandangi 5 pemuda yang mengelilingi mereka. Masing-masing dari 5 pemuda ini mengenakan lencana berbentuk menara di dada mereka. Serahkan energi api, dan Anda akan menghindari pemukulan yang kejam. Apa yang Anda katakan? Seorang pemuda, yang jelas merupakan murid yang lebih tua di akademi dalam, mengangkat matanya. Rambutnya diikat di pundaknya, sekilas dia memiliki aura feminin. Pada saat ini, pemuda berambut panjang ini sedang mengincar 5 siswa baru, yang melakukan perlawanan sambil berkata dengan senyum tipis. Serahkan pantatku, jika mau, Anda bisa langsung datang dan merebutnya. Aku, ayahmu, akan keluar dan menggigitmu sekali bahkan jika aku harus menahan pukulan yang keras. Kelima mahasiswa baru yang dikepung, memiliki karakter tangguh dan banyak sikap. Mereka sembarangan mengusap bekas darah dari sudut mulut mereka, dan salah satu dari mereka segera meludahkan darah sambil mengumpat dengan marah. Hehehe, sungguh tulang yang keras. Pemuda berambut panjang itu bertepuk tangan dan tertawa pelan. Baiklah, karena kalian semua tidak mau bekerja sama, kami hanya bisa menjatuhkan kalian dulu dan mengambilnya sendiri. Bah, untuk apa sombong? Jangan berpikir bahwa Anda bisa berjalan horizontal tanpa rasa takut hanya karena Anda adalah siswa yang lebih tua. Ketika Anda semua bertemu senior Xiao Yan dan yang lainnya, Anda hanya dapat dengan patuh menyerahkan energi api Anda. Hahaha, siapa bilang kita siswa baru tidak punya kemampuan untuk melawan? Seorang siswa baru tertawa terbahak-bahak. Tawa itu mengandung ejekan yang sulit disembunyikan. Xiao Yan, alis pemuda berambut panjang itu sedikit melonjak saat mendengar nama ini. Senyuman di wajahnya berangsur-angsur memucat saat dia tertawa terbahak-bahak. Sepertinya kalian semua menaruh harapan pada mereka. Sayangnya, kelompok itu menghilang selama 2 hari terakhir ini. Siapa yang tahu kemana mereka pergi untuk menyembunyikan diri? Saat mereka muncul lagi, akhir cerita mereka tidak akan jauh lebih baik dari Anda. Oleh karena itu, hentikan lamunan seperti itu. Dengan patuh serahkan energi api Anda dan Anda dapat menghindari pukulan yang keras. Begitu dia mengatakan itu, pemuda berambut panjang itu melambaikan tangannya. 4 temannya, yang telah mengepung para siswa baru, perlahan mengambil langkah maju. Douqi yang kuat bangkit dari dalam tubuh mereka. Saat Douqi mengalir, banyak daun kuning yang layu mulai berkibar. Hehehe, senior ini, apakah kamu mengacu pada kami? Tepat ketika kelompok siswa yang lebih tua itu bersiap untuk mengalahkan kelompok pemberani dalam satu kesempatan, tawa lembut tiba-tiba terdengar, berdering di seluruh tempat kosong yang kosong. Suara tiba-tiba yang terdengar, menyebabkan aliran Douqi di tempat ini menjadi sedikit membosankan. Semua tatapan tiba-tiba mengikuti arah dari mana suara itu berasal, di mana suara itu dilemparkan. Akhirnya, mereka berhenti di cabang pohon, di luar area terbuka. Di tempat itu, 3 laki-laki dan 2 perempuan, tanpa sadar muncul. Mereka tersenyum saat berdiri di sana. Pemuda berjubah hitam yang memimpin mereka memiliki seorang penguasa hitam besar yang diikat di punggungnya, mengungkapkan identitas mereka. Senior Xiao Yan, sekelompok siswa baru, yang dikelilingi, menghentikan tatapan tertegun mereka pada pemuda berjubah hitam itu, sebelum kegembiraan liar segera memenuhi wajah mereka. Suara bersemangat tanpa sadar berteriak, di hutan ini, di mana siswa baru hanya bisa diintimidasi, kelompok Xiao Yan, tidak diragukan lagi, adalah jerami terakhir yang menyelamatkan hidup di hati semua siswa baru. Ini karena hanya kelompok ini yang berhasil mengalahkan siswa yang lebih tua. Kamu adalah Xiao Yan. Kalau begitu, Anda pasti kelompok yang berlarian memburu siswa yang lebih tua, untuk energi api mereka, kan? Ketika dia mendengar teriakan pemuda itu, ekspresi pemuda berambut panjang itu sedikit berubah. Tatapannya menatap tajam pada kelompok 5 orang Xiao Yan saat dia tertawa dingin. Sangat bagus, sungguh tidak terduga bahwa Anda semua benar-benar punya nyali untuk tampil. Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, pemuda berambut panjang itu perlahan melangkah maju. Douqi yang kuat melonjak keluar dari dalam tubuhnya.
Dengan lambaian tangannya, 4 sosok manusia melintas dari belakangnya. Mereka segera mendarat di sekitar pemuda berambut panjang ini dengan tertib. Tampaknya mereka berdiri secara acak, tapi itu cukup cerdik. Formasi ini akan memungkinkan mereka bereaksi terhadap serangan apapun dari segala arah kapan saja. Serahkan energi api, atau akankah kita mengambilnya sendiri? Ketika formasi 5 orang terbentuk, kepercayaan diri pemuda berambut panjang itu sangat melonjak. Dia mengangkat kepalanya dan perlahan berbicara dengan Xiao Yan. Kata-kata ini, bisakah kau membiarkan aku mengatakannya? Xiao Yan tertawa pelan. Dia mengamati ekspresi gelap dan serius yang langsung terbentuk di wajah pemuda berambut panjang itu, dan rasa dingin melintas di mata gelapnya. Tubuhnya bergetar sedikit dan muncul di tempat 2 meter di depan pemuda berambut panjang itu dengan cara seperti kilat. Dia mengencangkan tinjunya dan douki berwarna hijau dengan cepat muncul. Akhirnya, itu memadat menjadi lapisan berwarna hijau dengan paku yang menonjol dari tinjunya. Setelah kemunculannya, kekuatan di tinju Xiao Yan tiba-tiba melonjak tinggi. Orang yang sombong. Pemuda berambut panjang itu tertawa saat dia menatap Xiao Yan dengan dingin, yang menyerang sendiri. Bahkan sebelum dia berbicara, 4 temannya yang lain muncul pada saat yang bersamaan. Beberapa langkah pendek yang menjauhkan mereka langsung tertutup, dan 4 pasang tinju dan kaki, masing-masing membawa ledakan sonik rendah dari memotong udara, dengan keras menghantam Xiao Yan pada saat bersamaan. Mereka ingin mengandalkan kerjasama dan kerja tim mereka yang hebat, menggunakan kekuatan 4 orang untuk melukai Xiao Yan dengan satu pukulan. 4 siswa yang lebih tua, yang tidak jauh lebih lemah dari Xiao Yan, menyerang pada saat bersamaan. Kekuatan itu adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan akan kesulitan terima secara langsung. Namun, dia mengabaikan serangan ke-4 orang ini. Matanya menatap tajam pada pemuda berambut panjang di balik bayang-bayang kepalan tangannya. Douki yang berwarna hijau menjadi semakin terkonsentrasi di tinjunya. Sama seperti tinju dan kaki, yang mengandung kekuatan ganas, hendak mencapai tubuh Xiao Yan. Suara tajam angin kencang tiba-tiba merobek udara. Sosok manusia melintas seperti cahaya. Segera, semua orang terpesona sesaat, hanya untuk melihat 4 bayangan hitam turun dari langit, seperti menara logam dan mendarat tepat di sekitar Xiao Yan. Serangan yang sudah diseduh dengan sempurna tiba-tiba dipancarkan. Dalam sekejap, di bawah suara ledakan rendah yang berulang, mereka bertabrakan dengan 4 siswa yang lebih tua. Riak energi menyebar dari titik-titik tumbukan. Hamparan daun yang tebal dan layu di tanah terbang dengan suara sua, mengubah daun menjadi hujan yang berterbangan di udara. Bluk, tinju dan kaki 4 siswa yang lebih tua diblokir oleh Sun Er, Bai San, Wu Hao, dan Hu Jia, yang tiba-tiba muncul. Kekuatan yang kuat menyebabkan tubuh mantan bergetar sedikit. Sesaat kemudian, mereka akhirnya tidak bisa lagi menahan kekuatan kuat yang dengan cepat disalurkan. Wajah mereka memerah. Mulut penuh darah segar dimuntahkan dengan liar sementara tubuh mereka melesat ke belakang seperti dedaunan yang berjatuhan tertiup angin musim gugur. Akhirnya mereka duduk di atas tumpukan daun yang layu. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Saat tubuh ke-4 siswa yang lebih tua jatuh kembali, bayangan hitam segera menyusul. Dengan sekejap, dia muncul seperti hantu di depan pemuda berambut panjang, yang ekspresinya berubah drastis. Dia tersenyum pada yang terakhir saat tangannya bergetar. Tinju, yang terbungkus dalam lapisan energi hijau yang berisi paku, menghantam pertahanan dari lengannya yang bersilang yang ditempatkan di depan kepalanya dan dengan keras menghantam bahunya. Sebuah kekuatan segera meledak dan orang bisa mendengar suara retakan yang jelas. Tubuh pemuda berambut panjang itu jatuh dan terlempar ke belakang. Kakinya terseret ke tanah, meninggalkan bekas luka yang panjang. Akhirnya, dia bertabrakan dengan batang pohon. Suara teredam muncul dan darah segar mengalir keluar dari sudut mulutnya. Pemuda berambut panjang mengusap jejak darah dengan tangannya dan dia menurunkan wajah putih pucatnya, yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bukankah orang-orang mengatakan bahwa kelompok siswa baru ini memiliki kekuatan individu yang kuat tetapi koordinasi di antara mereka sangat mengerikan? Kenapa begitu hanya dalam 2 hari yang singkat, kerjasama yang mereka tunjukkan sudah begitu kuat? Kelima siswa baru, yang berdiri di tengah-tengah tanah kosong, tercengang saat mereka melihat bahwa pemenang di antara kedua kelompok diputuskan dalam pertukaran belaka.
Mereka kemudian menatap pemuda berjubah hitam, yang mengepalkan tinjunya sambil berdiri tegak serta 4 orang lainnya di sampingnya. Beberapa saat kemudian sebelum mereka menghirup udara dingin yang dalam. Setelah 5 orang ini membentuk kelompok, kekuatan tempur mereka benar-benar menjadi sekuat ini. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 5. Tunggu next episode-nya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Terima kasih.